Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam Pak Dai dan teman-teman semua yang akan menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Utama dengan NPM 2206026800 dari kelas Sistem Konversi Energi 02. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Fluid Power Machine, mari kita mulai dengan kesadaran mendalam tentang diri kita sendiri, atau bisa disebut dengan deep awareness of I, yaitu bagian dari DAI 5 yang pertama. Nah, sebagai calon insinyur teknik mesin, kita perlu menyadari bahwa teknologi yang kita pelajari itu bukan sekedar teori. Nah, teknologi ini akan berdampak pada masyarakat, ekonomi, lingkungan, bahkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Misalnya, pada sistem hidrolik yang efisien, ini dapat membantu pengelolaan sumber daya di industri konstruksi. Sementara, sistem pneumatik bisa meningkatkan produktivitas alat presisi di bidang medis misalnya. Nah, dengan kesadaran ini, kita dapat melihat bahwa pemahaman mendalam tentang fluid power machine bukan hanya menjadi kewajiban akademis saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat luas. Oke? Untuk konsep DAI 5 sendiri itu ada 5 bagian. Deep awareness of I. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ada intention-nya. Kita harus menentukan intention atau menentukan tujuan kita. Nah, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Setelah kita menyadari pentingnya materi ini, langkah selanjutnya adalah menetapkan intention atau tujuannya. Nah, tujuan saya dalam penjelasan kali ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang sistem tenaga fluida atau fluid power system. Nah, yang kedua, menjelaskan perbedaan utama antara sistem pneumatik dan juga sistem hidrolik. Lalu yang ketiga, menunjukkan bagaimana teknologi ini mendukung efisiensi di bidang industri. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, kita bisa mulai membangun fondasi pengetahuan untuk mempelajari penerapannya yang lebih dalam. Lalu yang ketiga itu ada initial thinking, atau kita menganalisa permasalahan yang adanya. Nah, yang pertama kita tuh harus mengidentifikasi masalah yang relevan dengan topiknya. Selanjutnya kita masuk ke langkah initial thinking ini, atau berpikir tentang permasalahan yang ingin diselesaikan oleh teknologi ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara memindahkan tenaga secara efisien untuk melakukan pekerjaan mekanis seperti sistem mekanik tradisional seperti roda gigi atau mungkin rantai atau sprocket yang memiliki keterbatasan seperti kurang fleksibel atau memerlukan banyak maintenance. Nah, disinilah peran dari fluid power machine yang bisa memberikan solusi akan permasalahan tersebut. Nah, pneumatik sendiri adalah menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan tenaga. For example, untuk contoh alat yang menggunakan pneumatik adalah bor gigi di klinik atau sistem pembuka pintu otomatis. Lalu untuk hidrolik, nah hidrolik sendiri adalah bedanya dengan pneumatik, dia menggunakan fluida yang berbentuk liquid seperti bisa air, tapi mostly biasanya menggunakan oli atau minyak untuk menghasilkan tenaga yang besar. Contohnya yang kita bisa lihat terdekat adalah braking system atau sistem pengereman pada kendaraan bermotor. Itu menggunakan sistem hidrolik. Lalu ada juga eskavator dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini tidak hanya efisien tapi juga fleksibel, sehingga banyak digunakan di berbagai industri. Setelah itu, yang keempat adalah idealization atau mengidealisasikan atau membayangkan solusi idealnya. Nah, visualisasikan bagaimana teknologi ini berkontribusi pada solusi optimal. Setelah memahami permasalahannya, mari kita beralih ke idealization-nya atau membayangkan solusi idealnya. Nah, di dalam ideal world atau dalam dunia ideal, sistem tenaga fluida itu dirancang untuk memberikan efisiensi energi yang maksimal. Nah, itu menggunakan sumber daya dengan hemat tanpa pemborosan. Lalu keberlanjutan lingkungan, mengurangi jejak karbon dengan menggunakan material ramah lingkungan. Lalu aplikasinya yang luas, dari alat berat, di konstruksi, hingga
teknologi presisi seperti untuk di bidang-bidang medis atau di bidang-bidang industri. Semuanya dirancang untuk dapat memberikan manfaat yang optimal. Contohnya, eskavator dengan sistem hidrolik ideal tidak hanya mampu mengangkat beban yang berat, tapi juga bisa mengurangi konsumsi bahan bakar melalui pengendalian yang lebih presisi. Lalu yang kelima, itu adalah instruction-nya. Nah, untuk instruction sendiri adalah kita bisa memberikan langkah praktis untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut. Nah, instruction sendiri itu langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mendalami teknologi ini atau fluid power machine ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenali main component-nya, kenali komponen utamanya. Ya, kita bisa pelajari pompa, katup, aktuator, dan lain-lain yang menjadi bagian inti dari sistem. Lalu, pahami prinsip kerjanya atau bagaimana cara kerjanya sebenarnya sih. Nah, contoh, untuk pneumatik, pelajari prinsip pressurized air atau udara bertekanan. Nah, sedangkan untuk hidrolik, kita bisa pelajari prinsip hukum Pascal. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan eksperimen sederhana. Misalkan kita buat model sistem hidrolik yang kecil, bisa memakai ya banyak, kita bisa mencoba lalu supaya kita bisa memahami cara kerja tekanan fluida. Lalu yang terakhir adalah aplikasi industri. Nah, observasi penggunaan nyata sistem ini di bidang otomotif, construction, manufacture, dan lain-lain. Nah, dengan langkah-langkah ini kita tidak hanya bisa memahami teorinya saja, tapi diharapkan juga bisa memahami bagaimana teknologi ini digunakan di dunia nyata. Nah, jadi dengan menggunakan framework DAI-5, kita telah belajar yang pertama adalah deep awareness of I atau kesadaran diri, conscious gitu, bahwa akan pentingnya teknologi ini untuk masyarakat dan lingkungan. Lalu yang kedua, kita punya intention atau tujuan. Nah, ini untuk memahami dan mengaplikasikan teknologi. Lalu yang ketiga, seperti poin DAI-5 yang ketiga, yaitu initial thinking. Di sini kita bisa memikirkan masalah apa yang bisa diselesaikan oleh fluid power machine ini, yaitu pneumatik dan juga hidrolik. Lalu idealization, yaitu kita bisa mendapatkan solusi ideal yang dapat memberikan efisiensi dan juga keberlanjutan. Lalu yang terakhir adalah instruction, sebagai langkah nyata untuk mempelajari tentang fluid power machine ini lebih lanjut. Oke, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Dan untuk PADAI, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun istilah yang saya sampaikan dalam video. Mungkin sekian saja. Terima kasih PADAI atas penjelasannya di kelas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.